Shinta News and Talk. Pendengar, kelompok Hamas dan Israel sepakat untuk memperpanjang kembali gencatan senjata di jalur Gaza untuk 1 hari lagi. Kesepakatan memperpanjang gencatan senjata ini diumumkan menjelang berakhirnya perpanjangan pertama jeda pertempuran pada Kamis 30 November pagi, waktu setempat. Lalu seperti apa update kondisi terkini di jalur Gaza? Untuk mengetahuinya kami temui Ketua Presidium MERS, Dr. Sartini Abdul Murad. Shinta News and Talk. Selamat sore waktu Indonesia, Dokter. Selamat sore, Mas Hari. Baik, Dokter, masyarakat Indonesia juga berharap gencatan senjata yang sejauh ini masih dijalankan itu bisa berlangsung lebih lama lagi, mengingat juga kondisi di sana mengkhawatirkan dan juga cukup menyedihkan bagi kita warga Indonesia yang sejauh ini melihat dari layar televisi atau pemberitaan di media sosial. Sejauh ini terkait dengan situasi terkini setelah adanya pengumuman terkait dengan perpanjangan pertama jeda pertempuran pada Kamis kemarin, boleh dikabarkan bagaimana situasi terkini di sana, Dokter? Gini Mas Hari, sebenarnya masalah itu bukan hanya gencatan senjata yang diperpanjang tapi yang penting adalah bagaimana tentara satu mundur dari Gaza sebenarnya. Semakin sering ada gencatan senjata atau tentara masih di situ, sebenarnya yang dirugikan adalah warga Gaza sendiri sebenarnya. Sebenarnya ada paralel sebenarnya itu dengan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel ke posisi semula. Ya, ini yang diharapkan seperti itu. Nah, contoh seperti sekarang, contoh ya, saya bantu-bantu masuk, banyak banget masuk di Gaza Selatan ya, kemudian ke tengah. Tapi ke utara itu agak lebih sedikit, orang lebih hati-hati di sana itu. Karena memang palagan perang itu kan di utara. Jadi tentara Israel itu masih sniper, masih ada tank, masih ada di sana tuh. Jadi distribusi bantuan segala macam itu ke utara itu agak lebih sedikit ya. Karena memang tadi itu akses belum tentu Israel mengizinkan semua kan. Jadi orang kebebasan orang sana tuh masih agak ragu-ragu orang masuk ke utara. Nah, oleh sebab itu kalau bisa gencatan senjata diikuti dengan penarikan pasukan itu artinya apa? Artinya stop perang. Nah, itu akan lebih mudah bagi warga untuk berbenah lah istilahnya. Tapi meskipun itu harapan kita, tapi kenyataannya juga tentara Israel masih bersiaga di sana, artinya akses tetap dibatasi, namun gempuran rudal dan sebagainya sejauh ini tidak ada, Dokter ya? Iya, kemarin memang luar biasa ada serangan-serangan tuh Mas. Serangan tuh di Gaza Timur dan Gaza Barat, maksudnya serangan-serangan itu ya. Serangan-serangan itu lebih ke teror sih, lebih ke teror, tidak yang mematikan orang. Tapi pada awal gencatan senjata ada ditembak kan, karena memang salah satu klausulnya itu adalah warga selatan nggak boleh ke utara, gitu kan. Nah, yang di utara nggak apa-apa, kalau dia mengevakuasi ke selatan. Jadi sebenarnya nggak totalitas sebenarnya ini, cuma hanya menarik nafas. Nggak perlu tarik nafas lah istilahnya itu. Iya. Artinya belum terlalu lega, Dokter ya? Ya, betul, lega. Dan seperti ini memang bantuan sekarang dengan makanan sudah bisa terdiskusi ya, walaupun gas itu antri sama macam, lebih nggak seluasa yang normal, tapi ya wajar, artinya ya lumayan lah. Tapi pertanyaan adalah itu bagaimana dengan misalnya di pengungsi itu kan sekarang masih musim dingin kan, mereka tuh butuh selimut semua bagaimana dengan anak-anak gitu ya. Artinya gencatan senjata memang kayak tadi itu nggak lega sebenarnya, itu sebenarnya bukan itu yang utama. Jadi Bu Retno tuh melakukan pendekatan dengan Big Five, itu salah satu adalah gencatan senjata permanen dan penarikan mundur pasukan Israel itu baru kembali ke normal gitu. Ya, itu yang kita harapkan, namun kenyataannya sekali lagi bahwa itu yang terjadi di sana dan gencatan senjata meskipun juga tidak terlalu berdampak signifikan terkait dengan masyarakat di sana untuk beraktivitas, artinya untuk bisa mendapatkan makanan, bantuan dan sebagainya, masih juga ada aturan-aturan yang mungkin harus diikuti. Tapi untuk keamanan dan keselamatan dari warga-warga sekitar, apakah juga dijamin di sana, Dok? Dan itu ada jaminan, Mas. Itu memang agak mending di awal, karena gini, Mas. Ini kan yang nggak ada itu kan serangan udara ya. Seperti itu yang nggak ada kan. Tapi yang sniper mencari sasaran itu masih berlangsung sampai hari ini. Itu masih. Jadi kalau ada orang-orang yang dicurigakan, nah itu dilibas. Nah, itu. Jadi belum aman 100% lah untuk ini. Dan artinya kedua belah pihak masih dalam keadaan siaga penuh ya. Hamas siaga penuh. Walaupun dia melepaskan tawanan, tapi mereka siaga ya. Itu kesannya mereka nggak siaga, tapi pada tuh
seputar itu mereka siaga penuh. Israel siaga penuh. Jadi artinya gini, ketika gencatan senjata itu selesai dan tidak berpanjangan, maka akan timbul clash ya, akan timbul baku hantam, baku tembak lah. Nah, tapi persoalannya adalah yang ditakutkan oleh warga sebenarnya serangan udara, bukan perang darat ini. Kalau perang darat ini kan lebih terpola ya, lebih terfokus pada sasaran atau objek yang mereka curigai gitu ya. Ada tidak lebih berbahaya dari serangan udara. Udara ini kan asal hantamnya Israel sehingga bisa menimbulkan korban segala macam lini lapisan orang kan. Itu yang dikhawatirkan. Maka kita sedikit lega lah dengan kegiatan satu hari ini. Mudah-mudahan ini tadi itu Mas. Coba artinya ada tekanan dan apalagi Amerika udah ada perpecahan di kalangan elit politik Amerika dalam melihat kasus ini kan. Ada kelompok-kelompok yang pecinta HAM itu mendorong Amerika agar mendekat Israel agar ada gencatan senjata permanen dan penarikan mundur pasukan Amerika. Pasukan Israel. Baik. Dok, tapi terkait dengan kekhawatiran, tadi kan kekhawatiran terkait dengan adanya rudal dan sebagainya juga, gempurannya itu tidak terfokus dan yang menjadi korban tentunya warga sipil. Artinya dengan masa genjatan sendiri, apakah ada usaha untuk bisa mengamankan akses perkumpulan masyarakat atau warga yang nantinya mungkin pada saat harapan kita tidak tetap berlanjut di jalan. Tapi kalau seandainya tetap berlanjut, artinya kan hal-hal yang kita khawatirkan terkait dengan gempuran-gempuran ini bisa mengamankan warga sipil. Apakah itu dilakukan, Dok? Sebenarnya Israel itu nggak bisa dipegang sebenarnya itu. Itu persoalan nggak dipegang. Jadi Kloso itu baik ya, bagus ya, terukur semua apa yang harus dilakukan. Intinya dalam perjalanan kan nggak bisa dipegang semua Israel. Terus ketika dia melakukan kecurangan atau membatalkan itu, nggak ada yang berani menghukum mereka itu ya, nggak ada yang mengawalnya gitu loh. Jadi nggak ada jaminan semua mas, apa yang akan terjadi nggak ada jaminan semua sebenarnya. Jadi walaupun gencatan senjata ya tetap warga tetap hati-hati ya, sehingga tidak ada hal-hal yang bisa menimbulkan efek lebih besar gitu. Jadi bisa dikatakan pasrah, Dok ya, artinya memang gencatan senjata ini ada waktu untuk bernapas, namun tiba saatnya nanti jika memang ini berlanjut lagi untuk melakukan serangan ya warga berserah apa adanya gitu ya. Betul arah ke sana mas, arah ke sana. Contoh gini, kan makanan kan ini mereka sudah oke sehingga makanan udah ada, udah senang lah, tenang lah, makanan udah ada. Nah ini kan apakah makanan ini masih berlanjut dari bantuan maksudnya dari luar, atau memang mereka bisa memproduksi sendiri gitu loh. Nah kalau misalnya masih mahram dari luar dan perang masih panjang, itu kan stok habis lagi kan, pasti namanya makanan pasti. Mau ya kan 1,2 penduduk dengan bantuan kan nggak cukup juga tuh mas, nggak cukup juga tuh karena mereka bukan hanya makan tuh hari ini, tapi juga ada stok untuk ke depan kan, stok berapa sebulan kan stok itu kan nggak cukup juga. Ya, terutama juga untuk anak-anak ini yang tidak bisa menahan lapar. Baik. Betul. Tapi sejauh ini bantuan artinya masih banyak yang mengantri di jalur perbatasan. Namun yang menjadi masalah ada untuk akses masuk ke wilayah permukiman warga ini tetap dibatasi dan juga ada aturan-aturan yang harus diikuti ya. Enggak, kan udah masuk mas, udah banyak, udah masuk, ratusan udah masuk tuh. Tapi itu tetap di bagian selatan yang lebih dominan. Tadi itu kalau utara tuh agak sedikit karena terbesarnya nggak bisa masuk mereka tuh, pada hancur semua kan. Hancur semua, bangunan hancur semua, itu agak terbatas ya. Dan kemudian izin, walaupun ada gencatan senjata, tapi izin saya masih berlaku untuk utara. Itu seleksi masih ada. Dan saya mengkhawatirkan ada orang-orang yang dicurigakan itu ke utara atau ada yang numpang atau apa, kan dibatasi nih, membatasi akses ke utara. Jadi nggak sebebas di selatan. Nah, toh sebanyak-banyak bantuan, bayangkan 1,1 juta orang ini pasti nggak cukup juga mas. Iya. Cukup juga untuk, artinya ya lebih lega lah untuk pasangan lebih lega lah, mereka bisa menikmati gas kan, sedingin perlu gas, kemudian mereka ada solar. Tapi ya seperti rumah sakit Indonesia ya, tadi pagi kemarin itu kan kemarin itu kan banyak orang-orang dari Beit Hanum itu pemuda itu membersihkan ya, mereka membersihkan rumah sakit Indonesia agar lebih bersih ya. Tapi kalau untuk memfungsikan ulang ini kan nggak semudah itu mas. Mereka harus memperbaiki generator, mereka juga harus beli obat-obatan, kemudian memperbaiki, merenov segala macam. Ini juga butuh waktu yang tidak singkat itu. Nah, dan memang dari pihak Kementerian Kesehatan sudah berusaha mereka untuk
sungguh-sungguh untuk memfungsikan rumah sakit Indonesia, karena rumah sakit Indonesia ini betul-betul kemarin itu sangat terasa betul bagi warga Gaza, terasa betul manfaatnya gitu. Artinya juga selain bantuan makanan, bantuan obat-obatan, kemudian situasi kondisi rumah sakit yang belum sempurna, artinya dari beberapa gemburan yang dilakukan di sana juga ini cukup berbuat lebih ekstra ya untuk tenaga kesehatan yang merawat para warga yang terluka nih dok ya? Betul. Nah, sekarang contoh gini mas, sekarang misalnya untuk diperbaiki rumah sakit, kemudian terjadi serangan lagi Israel, ujung-ujung sama ceritanya mas, artinya dibom lagi di situ, warga lagi ngumpet di situ kan, berlindung di situ, cerita sama. Jadi kalau sebelum ada kegiatan berhentikan perang nih mas, begitu senjata permanen pendekat bunuh pasukan Israel, itu ceritanya tuh muter-muter aja, sama aja, muter-muter aja ceritanya. Oke, tapi kondisi warga yang dirawat di rumah sakit ya lebih baik lah, lebih baik kan dari ini kan dari rumah sakit Indonesia kan ada yang dievakuasi ke Nasser, ke Eropa, ke Suada Al-Aqsa kan, ada Garantisir, rumah sakit yang memang di selatan itu masih berfungsi, tapi dengan ada kondisi luka parah kemudian tadi itu artinya pasti rumah sakit ini kan overload lah ya, artinya sudah ada mereka lebih tambahan dari rumah sakit di Indonesia kan, tapi dia lebih baik lah daripada di rumah sakit Indonesia didiamin tanpa dia apa-apain karena situasi kondisi yang memang tidak ada apa-apa lagi, ya artinya semua mendingan lah, bagaimana mendingan lah ya, kayak itulah bahasa sederhananya ya mendingan lah daripada nggak ada sama sekali. Ya, artinya juga setidaknya bisa sedikit meredam rasa sakit yang diterima oleh warga atau masyarakat yang terkena serangan ya. Artinya juga meskipun juga belum sembuh total, artinya sudah berusaha untuk disembuhkan. Tapi untuk logistik kesehatan terkait dengan obat-obatan dan sebagainya, sejauh ini dari bantuan bisa masuk dok ya? Udah bisa masuk. Rumah sakit yang stabil namanya establis ya. Kayak Asifa Asifa itu harus itu dibenah lagi lah, rumah sakit besar Asifa, rumah sakit Indonesia itu harus dibenah lagi. Itu kan dua rumah sakit yang diincar Israel, dua rumah sakit besar ini. Oke. Jadi artinya untuk menghindari serangan untuk berikutnya berarti warga atau masyarakat yang dirawat di situ lebih diantisipasi untuk dirawat di rumah sakit lainnya berarti dok? Iya, sementara rumah sakit lain lah. Oke, baik. Artinya sekarang situasi kondisi warga yang sejauh ini masih menikmati, bisa bernapas sedikit agak lega lah dengan gencatan senjata, artinya anak-anak, kemudian perempuan sedikit bisa lebih tenang ya, meskipun juga kondisinya belum sempurna ya. Iya, benar mas. Baik. Selain itu, apalagi mungkin dok yang perlu masyarakat ketahui terkait dengan kondisi terkini di sana yang mungkin juga menjadi salah satu hal yang artinya masyarakat harus paham bahwa kondisi situasi di Gaza sejauh ini meskipun juga gencatan senjata, tapi ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan lagi. Silakan dok. Yang pertama adalah kondisi hari ini masih memburuk, masih panjang cerita Gaza itu masih sangat panjang ceritanya itu, sangat panjang dan membutuhkan tenaga perhatian kita yang luar biasa ke Gaza. Artinya dengan tahun politik ini atau dengan kesibukan kita, dengan problematika kita, dengan kita lupakanlah Gaza, karena Gaza ini mereka jauh lebih menderita dari apa yang kita alami hari ini. Yang kedua paling penting kami informasikan kepada warga Indonesia bahwa rumah sakit Indonesia hari ini kita coba bangun ulang, kita renovasi total, dan rumah sakit ini sangat berguna, sangat bermanfaat bagi warga Gaza Utara terutama ketika kondisi mereka sulit. Nah, oleh sebab itu kita lagi galang dana, galang dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga dalam waktu dekat ini perang selesai kita bisa merenov kembali semua kerusakan yang ada di rumah sakit ini, dan kita bisa memfungsikan ulang sehingga menjadi rumah sakit yang bermanfaat dan menjadi rumah sakit yang membanggakan kita semuanya. Ya. Mungkin itu mas yang bisa sampaikan. Doa kami juga turut menyertai perjuangan rekan-rekan Dr. Sarbini, juga para nakes yang lainnya, juga seluruh warga Gaza yang sedang berjuang sini untuk bisa kembali pulih. Artinya juga bantuan yang kita kirimkan bersama semoga saja juga bisa diterima dengan baik. Harapan kita juga untuk warga di sana juga kembali sehat ya. Terima kasih dokter untuk waktunya. Mungkin lain waktu juga akan kami hubungi kembali untuk bisa mengupdate bagaimana situasi terkini dok ya. Terima kasih dok. Salam sehat selalu dok ya. Selamat berjuang. Baik. Demikian tadi pendengar ya, Ketua Presidium MERS, Dr. Sarbini Abdul Murad. Dan kami akan coba langsung menghubungi narasumber kami berikutnya, yaitu pakar hubungan internasional UGM, Dr.
Siti Mutia Setiawati MA terkait dengan hal ini. Apakah juga ada kemungkinan terkait dengan perdamaian dan genjatan senjata permanen bisa dilakukan dengan perpanjangan yang ini dirasakan oleh warga Gaza? Sudah terhubung bersama kami Dr. Siti Mutia. Selamat sore Ibu Siti. Ya, selamat sore. Ya. Baik, Ibu Siti, barusan kami juga sudah dengan Ari, Bu Siti. Ya, selamat sore Mas Ari. Ya, Ibu Siti, barusan kami juga berbincang dengan Dr. Sarbini Abdul Murad selaku Ketua Presidium MERS yang menggambarkan situasi terkini di Gaza secara langsung terkait dengan kesepakatan adanya perpanjangan genjatan senjata yang diumumkan. Dan menjadi salah satu hal sedikit bisa bernafas lega lah, meskipun juga kondisi tersebut belum bisa dilaksanakan maksimal. Terkait hal ini apakah juga ada kemungkinan, Ibu Siti, adanya perdamaian genjatan serta permanen yang bisa dilakukan dari pandangan Anda? Silakan Ibu Siti. Ya, terima kasih Mas Ari ya. Jadi perpanjangan yang dilakukan itu sepemahaman saya 2 hari saja ya. Atau ada berita lain saya yang belum dengar. Yang saya tahu 4, ya, ada berita lain? Ya, kalau informasi kami terima juga sama ini, artinya juga mengharapkan lebih lama lagi, tapi kan itu artinya adalah perpanjangan pasti ada waktu tertentu. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan dari kita, apakah bisa nanti permanen kalau melihat dari sisi komunikasinya sudah dijalin sejauh ini, Bu Siti? Ya, kalau permanen genjatan senjata mungkin ya, artinya serangan Israel yang dulu-dulu itu juga mungkin akhirnya Israel mau genjatan senjata. Tetapi kalau pertanyaan selanjutnya adalah apakah genjatan senjata itu akan membuat perdamaian, itu yang masih harus ditanyakan. Jadi genjatan senjata itu memang solusi sesaat ini, bukan solusi permanen. Jadi kalau 4 hari yang saya amati kemarin, kan kita tahu, saya juga hanya mengamati dari media ya, bahwa ada bantuan kemanusiaan yang lancar ketika 4 hari genjatan senjata. Yang lebih penting lagi ada pertukaran tawanan, baik itu tawanan yang ditawan oleh Hamas maupun yang ditawan oleh Israel, ada pertukaran. Itu juga sudah kemajuan ya. Kemudian yang berikutnya, penghentian serangan itu membuat orang Arab Palestina di Gaza itu lega. Artinya dia bisa menghirup sebentar lah udara ke perdamaian. Tetapi kalau katanya diperpanjang 2 hari, itu kan akan berakhir hari ini kalau tidak dulu ya. Jadi 2 hari itu apakah berarti, atau tentu saja berarti karena itu bisa menghentikan perdamaian, menghentikan permusuhan. Tetapi kalau genjatan senjata permanen tidak diikuti oleh negosiasi, dan negosiasi tidak diikuti dengan pembicaraan Arab Palestina merdeka, itu ya sama saja menggeda penderitaan ya. Jadi memang solusi dari perebutan wilayah, dapat dikatakan perebutan wilayah, meskipun saya banyak yang tidak setuju ini perebutan wilayah ya, karena ini adalah penjajahan gitu ya, Israel yang menjajah bangsa Arab Palestina atau Israel yang merebut. Jadi bukan perebutan. Kalau perebutan itu kan wilayah kosong yang kemudian direbutkan oleh 2 belah pihak. Kalau ini kan jelas-jelas milik bangsa Arab Palestina. Memang kalau sudah konflik ini ya, genjatan senjata itu upaya untuk menghentikan sesaat. Namanya genjatan senjata itu sesaat. Makanya penghentian sesaat itu merupakan kesempatan bagi komunitas internasional maupun pihak-pihak yang konflik untuk berunding. Jadi baik Hamas maupun Israel itu memang harus kemudian saling mengajak berunding. Kalau tanpa itu ya genjatan senjata itu hanya penundaan penderitaan. Hanya sekedar istirahat makan siang saja mungkin istilahnya Bu Siti ya. Istirahat makan siang saja kemudian bekerja kembali, itu mungkin saya seperti itu ya. Iya, ya aja menunda saja. Jadi saya tetap pesimis kalau hanya genjatan senjata. Oke, saya genjatan senjata 4 hari diperpanjang 2 hari. Kemudian akan menjadi permanen, itu
memang perkembangan yang baik ya daripada tidak ada sama sekali. Tetapi secara teori memang kemudian harus diikuti dengan negosiasi. Gitu. Dengan negosiasi baik itu dengan mediator ataupun tidak, apakah dengan fasilitator ataupun mereka berinisiatif sendiri, harus diikuti negosiasi. Negosiasi juga akan begini lagi kalau tidak ada pembicaraan Arab Palestina merdeka. Bangsa Arab Palestina merdeka itu akan seperti apa? Kalau two-state solution sepertinya itu tidak masuk akal. Meskipun menurut saya ya terima dulu lah gitu ya. Karena itu solusi alternatif, solusi penyelesaian. Tapi tidak mungkin bangsa Arab Palestina itu menerima. Ya, jadi saat ini Israel itu sudah menduduki 4/5 wilayah Palestina. Jadi orang Arab Palestina tinggal menempati 1/5 ya. Ini saya dapatkan dari orang Palestina yang berada di Amerika, memberikan penjelasan itu di Al Jazeera. Ya, menurut Al Jazeera 4/5 wilayah Palestina, wilayah Palestina ini sekarang sudah diduduki oleh Israel ya. Dan padahal penduduk itu ya menurut Al Jazeera penduduk itu 7,5 juta orang Arab Palestina, 7 juta orang Yahudi. Bayangkan orang Yahudi yang 7 juta mendiami 4/5 wilayah. Kemudian yang 7,5 itu mendiami 1/5-nya. Kan tidak masuk akal. Itu terlalu tidak adil ya. Saat ini perang yang tidak adil. Kalau saya dari pendekatan realis, perdamaian itu akan terwujud jika ada balance of power. Ya, ada kekuatan yang seimbang. Sekarang ini bayangkan Hamas itu Fatah saja tidak peduli yang sesama orang Arab Palestina. Ya, negara-negara Arab sebagian besar sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Baru-baru ini di dalam Abraham Accord, Bahrain, Emirat Arab dan Sudan sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Belum lagi Turki, Mesir, Jordan ya punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi bangsa Arab Palestina itu betul-betul sendiri ditinggalkan gitu. Jadi kalau dibandingkan Israel yang di-backup oleh Amerika Serikat, dan secara militer, secara politik, ya, secara ekonomi, bayangkan. Tidak hanya ekonomi, bantuan kemanusiaan seperti kita membantu bangsa Arab Palestina, tidak. Mereka itu dibantu secara militer, ekonomi rutin dibantu oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat itu suka mengajak teman-temannya di Uni Eropa. Jadi kita bisa bayangkan keadaan perang yang sangat tidak seimbang. Kalau kita mau seimbang, perkuat bangsa Arab Palestina itu yang bisa berhadapan dengan. Ini secara teori ya Mas, karena saya ilmuwan politik yang secara teori harus begitu. Kalau ini dibiarkan ya itu perang yang tidak adil. Akan demikian seterusnya ya. Arab Palestina itu akan digencat terus-terusan. Istilah sebentar digencat lagi. Ya sepertinya tujuannya memang wilayah Palestina itu hanya untuk orang Yahudi gitu. Ya jadi itu kalau two-state solution. Yang paling memang kalau menurut saya yang paling secara teori juga paling masuk akal adalah one state tetapi one democratic state, yaitu negara baru yang mungkin nanti dicari namanya, yang itu demokratis yang di orang Arab Palestina dan orang Yahudi itu bisa berdamai secara damai mengelola wilayah gitu. Ya jadi itu harus diikuti itu. Kalau nanti meskipun permanen gencatan senjata kan serangan 2008, 2012, terakhir 2022 itu kan 21 ya 2021 diselesaikan 22 itu kan juga dengan gencatan senjata. Israel akan memulai lagi dengan alasan self defense gitu ya. Jadi akan ya. Ya, artinya jika kita melihat dari ritme
serangan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina juga apa yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi juga benar, artinya juga hanya sekedar istirahat. Kalau kita istilahkan mungkin ini adalah gencatan senjata istirahat makan siang, mungkin dengan waktu tahun mungkin seandainya permanen, namun dalam jangka waktu 2-3 tahun, 4 tahun kemudian akan diserang kembali, artinya hanya beristirahat itu akan bangun kembali. Itu polanya, akan terus berulang. 2008, ya. Itu pola itu setiap 3 tahun, Israel itu akan menyerang Gaza dengan alasan self-defense, dengan alasan Hamas sudah mulai membangun kekuatan selama 3 tahun itu sudah kuat dan siap menyerang Israel. Begitu itu terus. Iya, akan berulang, dan itu menjadi salah satu. Ya, kalau saya pengamat itu, ya itu tadi ya tidak akan bukan solutif akhirnya, yang manusia penderitaan saja gitu. Benar. Ini juga disampaikan oleh Dr. Sarbini tadi dari perbincangan kami sebelumnya bahwa memang gencatan senjata, namun tentara Israel masih bersiaga di sana yang juga membuat kondisi situasi tidak nyaman. Harapan mereka ini tentara Israel bisa ditarik kembali agar mereka bisa sedikit agak lebih bebas. Namun kenyataan itu agak sulit untuk dipraktekkan secara nyata. Artinya juga meskipun gencatan senjata, masyarakat yang tinggal di sana juga masih tertekan, masih diawasi, bahkan juga masih ada sniper-sniper yang membunuh 1-2 orang warga Gaza atau warga Palestina yang juga dianggap mencurigakan ini, Bu Siti. Iya, kalau itu memang ya itulah behavior Israel ya. Jadi sebetulnya kalau saya mengamati sejak perundingan Oslo tahun 1993, bangsa Arab Palestina itu kan mendapatkan wilayah otoritas. Yang dinamakan otoritas itu dia boleh mengelola wilayah sendiri. Yang itu seluruh jalur Gaza dan Jericho, itu Oslo yang 1. Oslo kedua itu ditambah 7 kota di West Bank, ya, termasuk Ramallah, Tulkarem, Jenin, ya, Hebron, itu ada 7 kota, ya, termasuk itu Jericho. Itu otoritas itu di situ bentuknya orang Arab Palestina itu mengurusi dirinya sendiri dengan catatan Israel jangan ikut campur. Itu perundingan Oslo. Apa yang dilakukan Israel tidak didengar, dia tetap saja masuk ke wilayah Gaza yang menjaga keamanannya dengan alasan melindungi warga Yahudi yang di sana, mendirikan tembok tinggi untuk memisahkan penduduk Yahudi dengan penduduk Arab. Tidak pernah ditepati, ditaati semua perundingan itu oleh Yahudi ini, oleh Israel. Yeah. Jadi setiap penyelesaian itu apapun levelnya, sebetulnya komitmen untuk mentaati atau tidak. Gitu. Ya, jadi setiap perundingan itu behaviornya tidak pernah ditaati oleh pihak Israel. Mungkin dari pihak Arab Palestina juga sering melanggar. Tapi kita membicarakan Arab Palestina Israel itu adalah membicarakan bangsa yang terjajah dan bangsa yang menjajah. Itu sejarah ya. Sekali lagi saya tekankan, saya belajar ini tidak di negara Arab, bukan. Saya belajar di Inggris. Dan semua buku-buku di Inggris waktu saya sekolah berapa puluh tahun lalu itu memang mengatakan seperti itu. Ya, bahwa ini milik bangsa Arab Palestina wilayah ini. Israel itu de facto ada, tapi de jure, de facto itu kenyataannya ada, tapi de jure secara hukum dia ilegal. Jadi apakah masyarakat internasional mau membiarkan ini terus-menerus? Gitu. Ya, baik. Kalau kita berkaca dari negara lain yang merdeka dari penjajahan seperti Indonesia, Jepang dan juga Belanda, hingga akhirnya mungkin Jepang menyerah karena dibom, ada bom Nagasaki dan juga Hiroshima. Artinya juga itu yang hingga akhirnya mungkin Jepang menyerah dan juga kita merdeka. Artinya juga itu bukan hadiah tapi kita yang memperjuangkannya. Apakah itu juga bisa seandainya itu di Palestina merdeka dengan cara yang sama, atau apakah harus menggunakan cara-cara seperti itu agar kiranya kemerdekaan Palestina bisa terwujud ini, Bu Siti? Ya, kalau kita itu harus ada pukulan yang berat kepada Israel oleh negara kuat. Ya, itu tadi contohnya kalau berakhirnya perang dunia kedua kan di Hiroshima dan Nagasaki dibom, ya kan? Kurang berhenti. Kalau kita mengacu pada perang dunia pertama,
itu juga Jerman itu kan diserang rame-rame oleh Amerika, Inggris, ya, dan Prancis menyerang rame-rame dalam serangan mendadak kan, dan Jerman menyerah, gitu kan. Jadi itu yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Ya, jadi memang harus ada semacam treatment yang memukul oleh negara yang lebih besar. Nah, masalahnya itu kalau urusannya Arab Palestina Israel itu negara besar ini pro pada Israel, juga pro pada keadilan, pada kemerdekaan, pada perdamaian. Masalahnya itu Rusia juga kita harapkan dia sibuk perang sendiri dengan Ukraina. China memang sejak dulu dia juga pernah mau terlibat dalam konflik di Timur Tengah, ya. Sehingga ya kita kesulitan mencari sosok negara yang kuat. Ada yang mengatakan, Iran, buktikan kalau kamu punya senjata pemusnah massal. Buktinya Iran tidak maju, berarti Iran itu tidak punya senjata pemusnah massal. Kalau dia punya senjata pemusnah massal, mungkin dia sudah memukul Israel. Kan tujuannya Iran itu dipojokkan oleh Amerika Serikat, diisolasi, diembargo secara ekonomi. Itu karena dia mengembangkan nuklir sebagai senjata pemusnah massal. Buktinya sudah keadaan gawat seperti ini, Iran tidak menggunakannya. Ya kan? Berarti tidak terbukti. Kita itu tinggal mencari negara atau sekumpulan negara yang bisa lebih besar dari Israel dengan Amerika dan Eropa. Cara pilih seperti itu. Kalau ini kan tidak punya kepentingan apa-apa, ya kita Indonesia itu kepentingannya mendukung perjuangan Arab Palestina untuk merdeka. Tetapi bagaimana mengalahkan Israel itu memang bukan hal yang mudah gitu. Iya. Kalau tadi disebutkan terkait negara yang juga kuat, yang mungkin bisa seimbang menghadapi Amerika dan juga Israel, negara mana yang bisa diharapkan? Kenyataannya juga sejauh ini juga belum ada negara yang bisa membantu maksimal, Bu Siti. Artinya juga harapan itu hanya sekedar harapan dan bisa pupus di tengah jalan, ya? Iya, ya itulah yang persoalannya. Tidak ada negara yang besar yang bisa memukul Israel gitu ya, seperti halnya kasus Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kemudian kemungkinan kan dalam hal ini ya yang itu tadi sekali lagi Iran yang dituduh mempunyai senjata pemusnah massal, ya mestinya menggunakan itu. Kalau dalam keadaan genting seperti ini, itu biasanya akan muncul gerakan politik Islam yang bisa melakukan. Contohnya Hizbullah. Ya, Hizbullah itu lahir di Lebanon karena kehadiran Prancis dan Amerika serta Israel di Lebanon yang itu mendukung pemerintahan pusat yang Kristen, yang kemudian konflik antar perang saudara di Lebanon itu menjadi perang antara kelompok Islam dan Kristen. Perang itu kemudian memuncak ketika Israel itu menyerang wilayah Sabra dan Shatila di tahun 1982. Kalau kita ke tempat penyerangan itu, kita pasti akan miris ya. Betapa Israel itu tidak peduli juga menyerang itu, padahal itu wilayah kampung Palestina serang itu. Ya, maka muncul Hamas karena serangan itu tidak hanya mematikan bangsa Arab Palestina pengungsi di Lebanon, tetapi juga mengenai terutama orang Syiah yang tinggal di perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Muncullah Hizbullah. Ya, kalau dalam keadaan genting biasanya muncul Hizbullah. Hamas itu juga muncul karena Fatah sudah enak-enak berunding menikmati negosiasi yang semua difasilitasi dengan dulu zaman Yasser Arafat datang pakai mobil limosin. Terus siapa yang mau memperlihatkan ke Arab Palestina? Maka munculnya Hamas. Nah kalau ini Hamas harus digentar habis gitu. Seperti halnya Taliban di Afghanistan. Tapi lihat Taliban, 22 tahun Amerika Serikat menduduki Afghanistan. Taliban bisa mengalahkannya. Itu yang saya heran. Kenapanya saya nggak tahu. Tapi buktinya Taliban itu bisa mengusir
Amerika Serikat dari Afghanistan, Hizbullah bisa mengusir tidak hanya Israel tapi Amerika Serikat dan Perancis yang berada di sana. Ya, sebenarnya secara teori juga itu bisa dipraktekkan di Palestina. Mungkin terkait dengan formulanya apa yang hingga akhirnya mungkin Taliban tadi bisa mengusir Amerika, ini mungkin juga bisa, yang mungkin harapannya bisa dipraktekkan jika memang itu bisa, Bu, ya, untuk Palestina dengan Israel. Kalau secara teori itu dalam keadaan genting gini, ya, secara teori ini ya, Mas, akan muncul pemimpin yang diterima oleh semua pihak, ya. Pada waktu itu Hizbullah itu memang di-backup oleh Amerika, tapi Nasrullah itu pemimpin Libanon itu diterima oleh semua kelompok Islam dan dia Syiah. Tapi sudah keadaan genting ini, Syiah itu bisa bersatu dan kemudian memukul mundur kekuatan Israel, Amerika Serikat dan Perancis. Ya, demikian juga Taliban di Afghanistan gitu. Dan yang dihadapi tidak hanya Amerika Serikat, kelompok Islam Mujahidin yang dulu bentukan Amerika Serikat dalam menghadapi Uni Soviet itu juga dia akhirnya Mujahidin itu menerima Taliban. Itulah yang secara teori itu memang seharusnya dalam keadaan genting ini antara Hamas dengan Fatah bersatu, itu ceritanya akan lain. Ya, kemudian OPI itu yang negara anggotanya sedang perang dengan bersatu untuk karena Israel menggempurnya itu sudah di luar batas kemanusiaan. Kalau saya menjadi negara anggota OPI, ya saya akan keluar untuk tidak mengusir duta besar Israel dan kemudian menarik duta besarnya. Kalau saya negara itu yang supaya itu biasanya akan muncul seperti itu, tapi kok ini lama ya, tidak tokoh gitu ya yang bisa diterima oleh semua pihak. Baik, itu harapan dan doa kita ya kepada Palestina dan juga Israel, artinya juga berakhir, namun itu juga harus dibutuhkan pendekatan, kemudian juga adanya diskusi lebih dalam dan kesepakatan dari kedua belah pihak dan dibantu oleh negara lain agar kiranya juga yang kita khawatirkan ini tidak akan terus berlanjut, dan itu semoga saja bisa terjadi. Terima kasih Bu Siti sudah bersama El Sinta. Insya Allah ini juga doa terbaik untuk kita semua, khususnya untuk warga Palestina, Bu Siti ya. Ya, terima kasih Mas Ari. Salam sehat selalu Ibu Siti untuk waktunya bersama kami. Sehat selalu Mas Ari. Baik, terima kasih pendengar, dan demikian tadi ya narasumber kami pakar hubungan internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Dr. Siti Mutia Setiawati MA. El Sinta News and Talk.